menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan peluang kerjasama energi antara Indonesia dan Rusia semakin menguat usai pertemuan dengan pejabat energi Rusia dan utusan Presiden Vladimir Putin yang dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil pembahasan tersebut, Indonesia disebut berpotensi segera memperoleh tambahan pasokan minyak mentah dari Rusia dengan proses negosiasi yang kini hampir mencapai tahap akhir. Menurut Bahlil, perkembangan ini menjadi sinyal positif dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Tak hanya soal pasokan minyak, Rusia juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia sebagai bagian dari penguatan cadangan energi jangka panjang. Sementara itu, pemerintah juga membuka komunikasi terkait kerjasama LPG, mengingat kebutuhan dalam negeri yang masih bergantung pada impor dalam jumlah besar setiap tahunnya. Namun, untuk sektor LPG, proses pembahasan masih akan berlanjut dalam beberapa tahap ke depan, berbeda dengan kerjasama crude oil yang sudah mendekati kesepakatan. Kemarin, atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor dan sekarang kita lakukan diversifikasi dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir udah hampir final. Lebih lanjut, Bahlil menegaskan pemerintah akan tetap bersikap fleksibel dalam menentukan sumber pasokan energi dengan mempertimbangkan keuntungan maksimal bagi kepentingan nasional. Ia juga memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun berada dalam kondisi aman sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Ancaman kemarau panjang kini mulai membayangi ibu kota. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena El Nino diprediksi akan menerjang Jakarta mulai pertengahan April hingga September 2026. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat dengan menggelar rapat khusus antisipasi dampak El Nino. Menurut Pramono, ada 2 poin krusial yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama adalah ketersediaan pangan dan energi, mengingat kemarau panjang seringkali mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, terutama dalam menanggulangi potensi lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan atau ISPA akibat udara kering dan polusi. Untuk El Nino, kalau memang sesuai dengan prediksi BMKG, mulai pertengahan April sampai dengan September, yang paling akan menjadi isu utama ada 2. Yang pertama yang menyangkut ketersediaan pangan, karena pasti ada beberapa yang mengalami problem. Yang kedua adalah masalah kesehatan, terutama hal yang berkaitan dengan ISPA dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dari sekarang, kemarin kebetulan kita juga sudah rapat khusus untuk itu, antisipasi untuk menghadapi El Nino bagi pemerintah DKI Jakarta, kita akan tindakan preventif lebih baik daripada kemudian kejadian di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih mengedepankan langkah pencegahan sejak dini sebagai strategi utama. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas aktivitas masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko gangguan yang lebih luas. Untuk masyarakat, diimbau menggunakan air secara bijak serta menjaga kesehatan selama musim kemarau berlangsung. Robi Kurniawan, Eljon Media, melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.